Halo, selamat malam, Selamat malam, Bu Meli Mita. dan Pak Kiki. Makasih banyak loh mau hadir di sini. Kita mau memperkenalkan emiten KKS atau Kusuma Kemindo Sentosa Tbk ke teman-teman uh, retail investor pada khususnya. Oke, mungkin aku intro dulu ya Pak. Nanti saya bacain dulu sedikit profile Silakan. mengenai company dan background daripada direksi-direksi di sini. Teman-teman, selamat malam. Salam sehat dan happy cuan selalu. Hari ini kita akan IG Live edukasi kita Get Closer with Emiten. Kita akan bekerja sama atau kita akan belajar dengan PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk atau dengan kode saham KKES. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu. Kalau setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. KKS itu IPO tanggal 8 Agustus ya, tanggal hoki nih, 8 bulan 8 2022. Dan pada saat penawaran umum itu KKS itu oversubscribe 30,45 kali. Jadi ini antusiasmenya cukup tinggi. KKS adalah entitas anak dari PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau kode saham CESAP. Jadi KKS ini adalah anak usaha daripada CESAP. Catur Sentosa sendiri merupakan emiten yang bergerak di bisnis distribusi bahan bangunan dan consumer good, retail modern, bahan bangunan, dan home improvement Mitra 10, dan home furnishing Atria. Dan dana yang waktu itu diperoleh dari IPO ini sebanyak 90% digunakan sebagai modal kerja untuk kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perusahaan dengan rincian antara lain 30% untuk biaya operasional, 65% untuk pembelian barang dagangan, dan pelunasan utang usaha kepada pemasok. Dan sisanya 5% itu untuk pengembangan sistem informatika, teknologi perseroan, termasuk digitalization atau digitalisasi IT untuk sales, delivery, inventory, dan logistik. Terlalu seru, terlalu semangat nih. Soalnya company yang kimia itu kayak kehidupan kita tuh sangat erat ya dengan semua bahan-bahan kimia ya. Jadi kayak semangat sekali saya nih. Terus harga sahamnya juga cukup bertahan anti badai di market yang cukup volatile saat ini nih. Oke, kemudian PT Kusuma Kemindo Tbk ini didirikan tahun 1990 di Jakarta ya Pak ya, dan aktif sebagai importir, stokis, dan distribusi bahan kimia komoditi dan specialty, makanan, bahan kimia konstruksi, dan bahan terkait. Dan perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar. Perdagangan besar ini berbagai macam, material bangunan dan perdagangan besar mesin, peralatan, dan perkembangan lainnya, di mana Persero melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang bahan-bahan kimia untuk keperluan industri maupun keperluan rumah tangga. Oke, di sini ada Pak Kiki Rusmin Sadrah, yaitu Direktur Utama daripada KKS. Selamat malam Pak Kiki. Pak Kiki ini memperoleh gelar sarjana S1 dari Universitas Indonesia, FMIPA jurusan kimia tahun 1981 hingga 1986. Pasca sarjana S2 dari Universitas STT Harvest International Karawaci, Banten pada tahun 2002. Dan Hagai Institute Maui USA pada tahun 2003, dan STT Battle Indonesia Pertamburan Jakarta tahun 2013. Dan saat ini Pak Kiki menjabat sebagai Direktur Utama Persero dari sejak tahun 1997. Jadi udah cukup lama ya Pak ya, jadi udah senior banget di company ini. Berarti kita di sini ada Bu Meli juga. Bu Meli Elita adalah Deputy President Director dan Corporate Secretary juga dari KKS. Bu Meli Elita memperoleh beasiswa gelar sarjana akuntansi S1 dari Universitas SCIE YAI Jakarta tahun 1992, serta memilih sertifikasi Interculture Communication at Work dari National University of Singapore NUS, dan sertifikasi Crisis Resources Management dari Columbia University USA. Bergabung di CSA atau CESAP ya Bu ya, pernah sebelumnya bergabung ke CESAP dulu ke induknya, kemudian gabung ke KKS ini tahun 1995.
dan saat ini menjabat sebagai Deputy President Director dan Corporate Secretary. Jadi manajemen company KKS ini udah cukup lama ya, tahun 1990, sekarang udah tahun 2022, jadi udah 32 tahun ya. 32 tahun itu company yang sangat istilah well established, udah melewati berbagai krisis, dari krisis yang tahun 97-98 monetary crisis udah dilewatin. Kemudian krisis apa segala macam dan tetap bertahan anti badai. Nah, ini aku paling suka company yang boleh dibilang company yang udah lama, karena company lama, stabil, terus bertumbuh dan di backup oleh induknya yaitu CESAP yang juga mempunyai mitra 10-nya itu tersebar di mana-mana ya Pak ya. Jadi oke, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja ya Pak. Ini kayaknya banyak banget teman-teman yang karena banyak company yang baru IPO, memang kita ingin mengenalkan company yang bagus. Jadi nggak semua company kita ajak live ya, tapi yang memang company yang istilahnya udah lama berdiri dan mempunyai manajemen yang solid, karena manajemennya juga udah lama-lama semua. Dan Pak Kiki dan Bu Meli, bisa ceritakan nggak sih sejarahnya KKS, di mana company ini berdiri kan udah sangat lama, kayak tadi kita ngomong ya Pak, dari tahun 1990 sampai sekarang 32 tahun dan tetap berdiri dan makin besar ya, karena kalau udah IPO kan pasti mempunyai jaringan yang nantinya akan membesar, dapat tambahan dana IPO. Nah, itu bisa ceritain nggak sejarahnya gimana sih Pak Kiki dan Bu Meli? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Oke, saya dulu lah ya. Jadi selamat malam sekali lagi Bu Rita dan semua viewer yang hadir. Betul yang tadi Bu Rita bilang bahwa kita sudah 32 tahun. Jadi sudah cukup lama ya, kalau manusia itu udah cukup dewasa dan sudah pada sampai usia yang produktif. Nah, kenapa kita bisa bertahan 32 tahun dan sejarahnya sudah cukup lama? Karena memang kita melihat bahwa chemical ini, bisnis chemical, itu sangat dibutuhkan, baik sekarang maupun ke depan. Jadi selama 32 tahun ini kita juga melihat. Itu sebabnya KKS ini berdiri dan kemudian terus berkembang, disupport oleh perusahaan yaitu CSAP juga. Jadi kami berjalan terus di bidang yang kita jalani sekarang ini. Selain itu, pengalaman yang kita telah jalani selama 32 tahun, tadi kan Ibu Rita bilang, kita sudah mengalami berbagai macam perjalanan, ya turun naik, tantangan, betul. Dan itu memperkaya kita punya capability ya, supaya kita ini bisa menghadapi badai yang bagaimanapun. Termasuk salah satunya badai di tahun 1998, yang saat itu sangat susah sekali, tapi ternyata kita bisa lewati dengan dukungan dari induk, dan kita sama-sama jalani sampai hari ini, sehingga KKS bisa IPO juga. Itu semua karena kerjasama dan juga kekayaan pengalaman serta tentu anugerah dari Tuhan ya. Jadi kita berharap 32 tahun yang telah kita jalani ini juga menjadi bekal buat kita ke depan. Gitu Bu Rita. Oke. Thank you banget nih Pak. Siapa emang saya suka sih kan company yang udah terbukti istilahnya udah melewati badai, mau badai krisis moneter, krisis apa, semuanya udah dilewatin. Ini ya kita sebagai investor, kita cari company yang bisa dibilang nggak company yang baru berdiri, nanti karena badai dikit dia pusing lagi. Kalau KKS kan udah mau berbagai macam, ya ternyata tetap bertumbuh gitu loh, dan menjadi makin besar. Oke, sangat menarik nih Pak. Nah, kemudian biasa kita kan nih investor-investor suka nanya nih, Pak Kiki, apa sih misi daripada company atau apa sih visi dan misi daripada KKS itu sendiri? Ya, tentu sebuah perusahaan mempunyai visi misi dan itu harus tertanam kuat ya di dalam jiwa dari perusahaan maupun para stakeholder. Di KKS ini kita punya visi yaitu untuk menjadi perusahaan terdepan dalam bidang distribusi dan logistik barang kimia maupun bahan baku industri di Indonesia, dan kedepannya tentu di Asia Tenggara kita
kita targetkan ya. Mm. Itu visi kita. Jadi ini visi Oke. yang sangat besar, luas, dan nggak apa-apa ini menjadi impian kita untuk kita raih. Benar, benar. Ya, makanya juga kita IPO ya. Lalu untuk mengejar visi ini, meraih visi ini, kita mempunyai 5 misi yang kita juga kerjakan bersama-sama dengan Indo. Yaitu yang pertama, kita memprioritaskan stakeholder. Lalu yang kedua, kita memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder maupun pada customer, prinsipal. Lalu juga kita menyiapkan manajemen penyediaan logistik yang berkesinambungan dan inovasi produk. Lalu yang ketiga, kita tentu peduli kepada lingkungan dan masyarakat ya. Dan yang kelima maksud saya adalah mengoptimalkan sumber daya manusia. Di samping itu, selain visi misi dari perusahaan, tentu kita mempunyai warna atau karakter yang menjadi value dari perusahaan kami. Dan ini tentu menjadi komitmen untuk kita laksanakan setiap hari di dalam mengejar visi dan mengerjakan misi perusahaan. Value-nya apa? Ya, yang pertama adalah kita membangun integritas. Kita kerjakan semuanya dengan integritas sehingga orang tentu bisa percayalah sama kita. Kita nggak main dengan bisnis ini dan juga kita jujur, makanya kita bangunlah integritas sebagai warna dari usaha kita. Yang kedua, kita mempunyai karakter inovatif yang harus selalu kita kerjakan. Sebuah perusahaan itu dapat terus eksis kalau dia bisa berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan dari keadaan ya. Dan yang ketiga, kita respect kepada semua stakeholder, termasuk respect kepada karyawan, respect kepada partner-partner, prinsipal dan customer. Jadi ini visi misi dan juga value dari perusahaan kami ini, Ibu Rita. Iya, thank you banget Pak, menarik sekali. Memang integrity itu penting sekali sih. Emang kayak udah kayak tanpa integrity itu aduh susah deh. Jadi memang KKS makanya sudah membuktikan begitu lama karena dia mempertahankan value-value penting itu seperti tadi integrity, inovatif dan respect ya. Oke. Menarik Pak. Terus nah mungkin kan banyak nih Pak teman-teman kan karena investor Indonesia itu banyak sekali dan terutama retail dan terus bertumbuh dan lately juga banyak sekali IPO baru. Nah, mungkin mereka wondering nih Pak atau mau tahu kira-kira tuh bisnis KKS itu seperti apa sih Pak? Mungkin Pak Kiki bisa ceritain nih ke teman-teman di sini. Oke. Jadi bisnis KKS ini adalah kita mengimpor dan kemudian mendistribusikan bahan baku dan bahan kimia ini ke industri-industri, baik dari skala kecil sampai kepada skala besar. Dan industri mana? Tentu diantaranya ada di dalamnya industri kulit, ya, penyamakan kulit maksud saya, kemudian juga industri cat, tinta, plastik, dan juga lem, rubber, soap, polimer, tekstil, sampai kepada makanan, minuman, dan juga konstruksi, construction chemical maksud saya, lalu juga kepada industri pemakai wood finish. Nah, industri-industri yang ditangani ini adalah industri yang terus berkembang sampai hari ini, bahkan kita percaya ke depannya juga berkembang. Selain itu kita juga mempunyai gambaran industri-industri baru yang kita mau ambil, kita kembangkan. Ini menjadi ladang harapan kita, baik saat ini maupun ke depan buat KKS ya. Sehingga dengan ladang seperti ini kita percaya bahwa kita mempunyai ladang yang begitu luas dengan masa depan yang bagus.